Muhammad dengan malaikat Jibril menggunakan buraq dalam perjalanannya menemui kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, hal-hal yang baik. Di antaranya adalah beliau berhenti di pohon yang mana itu pada waktu pohon itu adalah tempat berteduhnya Nabi Musa ketika pergi keluar ke Mesir. Berteduh di situ. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Inzil fasalli," turun sholat di sini. Kemudian setelah itu berangkat lagi Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril menggunakan buraq sampai pada suatu tempat di Baitullah, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad, "Inzil fasalli," turun sholat di sini. Ini adalah asyar. Ini adalah syariat yang benar. Yang apa hikmahnya kejadian ini? Nabi Muhammad sholat di tempat lahirnya Nabi Isa. Apakah ini kemusyrikan? Bukan. Ini adalah jenis tabarruk, mengambil berkah. Nabi Muhammad mengambil berkah di tempat lahirnya Nabi Isa, di pohon yang mana Nabi Musa pernah berteduh di bawah pohon tersebut. Ini adalah tabarruk, ini syariat dan hadisnya sahih. Ya, bukan kemusyrikan seperti yang dikatakan sebagian orang. Enggak, tapi ini adalah tabarruk, mengambil berkah. Sampai akhirnya kemudian berjalan, Nabi Muhammad kemudian melihat kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya ada Nabi Muhammad melihat beberapa kaum yang yang memukul kepalanya sendiri dengan batu, pecah balik lagi, pukul lagi, pecah balik lagi, pukul lagi. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat. Sahur. Celaka orang-orang sholat yang lalai di dalam sholat. Sampai akhirnya kemudian Nabi Muhammad berjalan lagi melihat ada suatu kaum yang mana mereka menanam sesuatu tanaman dan pada hari itu juga panen. Nah, ini kan ajib kan, yang menakjubkan, paling menakjubkan. Namun pada hari itu juga panen. Siapa mereka wahai malaikat Jibril? Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad itu bukan hanya perang, berinfak, bersedekah, itu juga berjihad di jalan Allah. Mencari ilmu itu juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan jihad itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mama anfaqtu min syai'in, apa yang kamu berikan, Allah yang akan menggantinya. Berjalan lagi Nabi Muhammad melihat kejadian-kejadian yang gaib, mencium bau yang wangi seperti yang sama-sama kita ketahui. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ini baunya siapa? Ini baunya Masyitah, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika itu sedang menyisiri putrinya, jatuh itu sisir, kemudian secara otomatis mengatakan Bismillah, mengucapkan Bismillah. Tapi akhirnya kemudian putri mengatakan, apakah kamu punya Tuhan selain ayahmu? Ya, saya punya Tuhan selain ayahmu, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian diwadulkan sama bapaknya Fir'aun. Akhirnya kemudian Fir'aun murka, itu diazab, ingin disiksa. Siapa namanya? Masyitah. Nah, Masyitah itu punya suami dan 2 anak, ya, dan seterusnya. Kemudian akhirnya Fir'aun kemudian menyiapkan kuali yang besar, diisi air panas yang sudah umum istilahnya. Kemudian ini Masyitah diperintahkan untuk masuk. Nah, akhirnya kemudian Masyitah ketika giliran suaminya masuk, kemudian Masyitah ini masuk bersama dengan anaknya masih kecil, masih bayi, yang pada adatnya kebiasaan normalnya bayi itu masih belum bisa bicara. Ini Masyitah ini dia karena rahmatnya kepada anaknya, bukan karena takut kepada siksaan Fir'aun, tapi karena rahmat kepada anakku masih kecil ini, kasihan ini. Sehingga dia jalan berhenti. Nah, karena rahmat kepada anaknya. Kemudian anaknya, subhanallah, dengan izin Allah berbicara. Janganlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Subhanallah, siapa yang menyebabkan bicara ini? Allah. Kembali lagi kita dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian jalan sampai akhirnya
Karena sebab itu tercium bau yang wangi adalah bau masyitah. Kemudian akhirnya sampai ke Baitul Maqdis. Di situ Nabi Muhammad SAW berada di situ dan berkumpul di situ roh arwah-arwah daripada para anbiya. Semuanya kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat menjadi imamnya mereka. Para nabi Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul, menjadi imam mereka. Sholat ada di sana. Sampai akhirnya kemudian setelah itu Nabi Muhammad naik Mi'raj, berangkat Nabi Muhammad Mi'raj, naik ke atas dengan malaikat Jibril. Sampai akhirnya ketika sampai ke Sidratul Muntaha, di situ malaikat Jibril berhenti dan mengatakan, ya Muhammad, sungguhnya ini sudah batasanku, saya tidak mampu lagi. Kalau seandainya saya melangkah satu langkah, saya terbakar. Akan tetapi engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah cahaya, engkau tercipta dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalanlah kamu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad kemudian sendiri bertemu melanjutkan perjalanannya sendiri. Sampai dalam arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad teringat dengan kejadian Nabi Musa alaihissalam. Setelah Allah janjikan untuk bermunajat kepadanya di Gunung Tursina, ya, Nabi Musa ketika naik ke gunung tersebut, ya, lembah tersebut, menggunakan sandalnya, sehingga ditegur sama Allah, ya Musa, dalam surat Thaha, ya Musa, inni anna rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas sandal kamu itu berada di lembah yang mulia, tempat yang mulia, lepas sandal kamu. Kalau kita mau masuk masjid, sandal dipakai enggak? Dilepas. Lepas sandal kamu di tempat yang mulia, lepas sandal kamu. Dilepas sama Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad teringat dengan kejadian Nabi Musa sehingga ingin melepas sandalnya masuk ke dalam arsy Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, dus ala na'laik, pakai sandal kamu. Pakai sandal kamu, innaka habibullah. Kamu itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pakailah sandal kamu. Karena apapun itu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad mulia. Sandal dipakai Nabi Muhammad menjadi mulia. Sesuatu mulia, kalau masuk masjid boleh enggak? Boleh. Al-Quran masuk masjid boleh enggak? Boleh, karena Al-Quran mulia. Sandal Nabi Muhammad adalah sandal hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, mulia, menjadi mulia, masuk di tempat yang mulia, layak menjadi tempat yang mulia. Keluarga Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Muhammad SAW adalah mulia. Kenapa? Karena berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, terus anak-anak pakai sandal kamu untuk bertemu, pakailah sandal Nabi Muhammad SAW. Makanya kita itu yang menggunakan kopiah terompa, itu kan bentuk sandal Nabi Muhammad SAW. Ini dilarang kita menggunakan masuk dalam kamar mandi, nggak boleh. Kenapa? Dimuliakan. Walaupun ini yang jahit orang-orang biasa, Joko, Joni yang jahit, ya. Tapi ini adalah bentuknya adalah bentuk sandal Nabi Muhammad. Dipakainya di kaki, tapi masuk kamar mandi nggak boleh. Kenapa? Ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh. Itu dimuliakan. Kita tidak boleh membawa sesuatu dan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diagungkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawatut thayyibatillah. Rasulullah mengatakan tahiyyatu wa salawatu thayyibatillah. Kemudian Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, nikmat yang menurut kita itu besar, kebahagiaan yang sudah puncak. Kebiasaan manusia dia egois kan ya, pek dewi istilahnya kan gitu ya, yang sangat besar ya. Tapi Nabi Muhammad dalam kebahagiaan ini dihibur oleh Allah, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang sangat puncak. Nabi Muhammad masih teringat dengan umatnya. Assalamu alayna, apakah cukup di situ? Wa ala ibadillah shalihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Diingat, umatnya diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang lebih rahmat
belum bisa membalas jasa dari Nabi Muhammad SAW, walaupun sepersepuluhnya, belum bisa membalas daripada jasa Nabi Muhammad SAW. Ketika di padang mahsyar, para anbiya mengatakan, Robbi salim salim, ya Allah selamatinlah aku, nafsi nafsi, karena mereka melihat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sedang murka, mereka tidak berani. Orang-orang pada mendatangi Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka mengatakan nafsi nafsi, Robbi salim salim, ya Allah selamatkanlah aku, nafsi nafsi, sendiri sendiri, saya tidak mampu, saya tidak berani, Allah sedang murka. Ketika guru kita, ayah kita sedang marah, benar enggak mengatakan, ya Allah cepat masukkan saya ke surga, ya Allah, enggak, umat ya Allah. Bahkan Nabi Muhammad terakhir masuk surga. Untuk siapa? Untuk kalian, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk surga semuanya sudah selesai, tenang Nabi Muhammad baru masuk surga. Ada di neraka Nabi Muhammad, kemudian diambil satu-satu, ditunggu sama Nabi Muhammad SAW. Sudah masuk surga, baru Nabi Muhammad masuk surga. Mana yang lebih rahmat kepada kita selain Nabi Muhammad SAW? Tapi walaupun seperti itu, tapi masih nyeleweng, masih melanggar. Ya. Apalagi umatmu yang umurnya pendek dan lemah, maka mintalah keringanan kepada Tuhan. Minta di korting 5 demi 5 sampai akhirnya terjadi 5 waktu. Kewajiban 5 waktu. Kalau bukan karena Nabi Musa, mungkin kalau bukan karena Nabi Musa, kewajiban berapa? 50 waktu dalam satu hari. Berkat siapa ini? Nabi Musa. Inilah tawassul. Ini tawassul namanya, syariat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bertawassul, untuk menggapai keridhaan Allah harus melalui perantara. Kita kalau mau ke Solo, mau ke Jogja, mau ke Jakarta, bisa celing langsung itu bisa. Harus ada perantara kan? Dan perantara itu berbeda-beda kecepatannya. Bisa pakai mobil, bisa pakai sepeda motor, bisa pakai sepeda pancang, ya, bisa menggunakan kaki, bisa, ya, bisa berangkat juga bisa, kan gitu. Kita kalau mau sampai Allah, lewat perantara Nabi Muhammad. Kita mau berdoa, banyaknya dosa yang kita miliki, maka sangat mustahil kalau Allah mengabulkan doa kita, karena kita banyak berdosa. Kalau kita banyak salah sama guru kita minta sesuatu, dikasih apa enggak? Karena melihat banyak kesalahan pada diri kita. Akan tapi melalui perantara mereka orang-orang yang mulia, para wali Allah, maka kita diperintahkan dalam rutin kita membaca Fatihah kepada mereka, tawassul, baca Yasin, mengirimkan Fatihah kepada mereka, tawassul. Itulah syariat yang benar. Waj'alnakum ummatan wasata, umat yang tengah, artinya tidak melampaui batas dan tidak ceroboh, tengah. Sampai ada kemudian Nabi Muhammad kembali dan menceritakan kejadian tersebut, sampai mereka kemudian menggunakan kesempatan ini. Muhammad mengatakan perkataan yang tidak masuk akal. Mereka Abu Jahal, Fir'aun hadir umat, kata Nabi Muhammad. Fir'aun yang umatmu Abu Jahal. Mengatakan kesempatan. Sehingga akhirnya Abu Jahal ini mendatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan menceritakan, ini temanmu Muhammad yang menceritakan kejadian seperti ini. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengatakan, apabila apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad lebih dari ini, aku percaya. Jangankan ini, kalau lebih dari ini aku percaya. Sehingga dijuluki As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu. Seperti itu, karena perjalanan Nabi Muhammad itu sangatlah panjang. Kalau kita bahas mungkin panjang untuk bahasannya, karena Nabi Muhammad ketika itu Isra bertemu, melihat hal-hal yang gaib, mana itu panjang bahasannya. Jadi hikmah daripada ini adalah Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW dengan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beda hiburan kita sama hiburan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sedang sedih, mungkin kita naik gunung lah misalkan, atau ke pantai, hiburan kan gitu, atau main bola. Tapi Nabi Muhammad dihibur sama Allah, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih menghiburkan daripada yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad
diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, yang dilarang Allah kita tinggalkan, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu bukan orang yang memiliki harta yang banyak, keuntungan yang banyak dalam dagangannya, bukan itu berhenti dengan kematiannya. Orang yang beruntung itu adalah hakikatnya keberuntungan itu adalah keberuntungan abadi ketika mendapatkan keridhaan Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beruntung. Orang yang merugi bukanlah orang yang rugi di dalam dagangannya, tidak mendapatkan untung, bukan seperti itu. Itu bukan definisi orang yang merugi. Orang yang merugi itu adalah yang mendapatkan kerugian abadi, hingga nanti di akhirat dia menyesal dengan penyesalan, nangis darah, masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kita ke dalam surga bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum di dalam telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma'aka wa syarra ma'aka sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.